Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun dan kapanpun berada. Kami dari kelompok 5 dengan saya Tengku Muhammad Abid Azuri. Saya Zaki Royhansyah. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil dari proyek kami mengenai konvolusi dari dua sinyal kotak. Jadi, dua sinyal kotak itu dikonvolusi, kemudian hasil konvolusi tadi kita ubah atau kita konversi menjadi sebuah sinyal digital. Nah, dari sinyal digital tadi kemudian akan kita filter lagi melalui LPF atau low pass filter dan juga HPF atau high pass filter. Di sini kami akan menjelaskan setiap codingan dari MATLAB. Lalu kami akan menjelaskan alur hingga ke hasilnya, teman-teman. Berikut pemaparannya. Baik, di sini kami akan baik di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses pengerjaan proyek kami. Kami di sini menggunakan software MATLAB, yang mana di sini kami mengerjakan sebuah awalnya kami mengkonvolusi dua sinyal kotak pertama dan juga sinyal kotak kedua. Lalu kami akan konvolusi. Nah, dari hasil konvolusi ini, kemudian kami konversi menjadi sinyal digital. Lalu dari sinyal digital, ini kami akan memfilternya. Yang satu akan kami filter menggunakan low pass filter berbasis FIR dan juga high pass filter berbasis FIR. Nah, di sini saya atau kita akan berfokus lebih kepada codingannya dan juga hasil dari grafik yang akan ditampilkan. Baik, di sini saya akan memulainya pada sinyal kotak pertama. Di sini ada CLC. Ini merupakan coding untuk clear dari si command window. Ketika dijalankan, maka command window yang kotor tadi nih dia akan hilang pesan-pesannya. Lalu ada clear di sini. Ini berfungsi untuk menghilangkan atau menghapus semua variabel. Lalu ada close all. Nah, ini fungsinya untuk menutup semua grafik yang ada sebelumnya, teman-teman. Lalu di sini ada parameter, bagian parameter. Di sini fs itu adalah frekuensi sampling. Kita menggunakan 1000 sampling. Lalu ada t di sini untuk waktu. Untuk waktu berapa detik per sampling bisa kita bilang ya. Detik keberapa di sampling, begitulah. Di sini dia ada 0 sampai 1 detik. 1 per fs. Jadi 1 per 1000. 1 per 1000 artinya 0,999. 1 per 1000 artinya 0,001 detik. Jadi 0,001 detik. Maaf teman-teman, tadi salah. Yang benar 0,001 detik. Lalu di sini terdapat sinyal kotak. Nah, di sini saya menggunakan sinyal kotak. Yang pertama itu sin 2pi 10t. Nah, kemudian setelah kita mempunyai persamaan dari sinusnya, untuk mengubahnya menjadi sinyal kotak, kita menggunakan fungsi yang namanya signum. Nah, cara kerja signum ini sendiri, dia adalah dengan cara ketika amplitudo itu bernilai positif, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, maka dia akan dikonversi menjadi nilai 1. Amplitudo menjadi 1. Lalu ketika amplitudonya bernilai negatif, misalnya dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, maka dia akan dikonversi menjadi amplitudonya minus 1. Dan ketika dia bernilai 0 amplitudonya, maka dia akan dikonversi menjadi 0 juga. Nah, dari situ akan terbentuk yang namanya sinyal kotak, teman-teman. Lalu, di sini terdapat bagian domain waktu. Di sini terdapat figur, ini akan menampilkan halaman untuk yang akan nanti diisi oleh si plot. Plot dari X1. Dari X1 ini tadi. Akan munculkan grafiknya.
Kemudian ini ada title. Title sinyal kotak 10 Hz. Ini nama dari grafiknya. Nanti bisa kita lihat. Kemudian ada X label dalam kurung waktu. Nah, ini merupakan nama dari sumbu X. Y label dalam kurung amplitudo. Nah, ini merupakan nama dari sumbu Y, yaitu amplitudo. Kemudian grid on. Ini berarti ada nanti garis-garis bantunya atau grid, kotak-kotak nanti. Lalu di sini ada selanjutnya ada FFT, bagian FFT. Ini ada N, length S1, X1. Nah, ini merupakan panjang dari indeksnya. Lalu ada Y sama dengan FFT X1. Nah, ini merupakan konversi dari domain waktu menjadi domain frekuensi, menjadi spektrum frekuensi. Selanjutnya ini ada F. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini tadi ada indeks, panjang indeks. Nah, ini sendiri maksudnya, ketika kita mengkonversi dari domain waktu menjadi domain frekuensi, atau spektrum frekuensi, itu tidak serta-merta langsung menghasilkan hertz, tapi dia menjadi indeks terlebih dahulu. Nah, di sini kita definisikan dari 0 sampai n-1. Berarti kalau kita menggunakan 1000 sampling, nah ini tadi 1000 sampling, maka berarti dari 0 sampai dari 0, 1, 2, 3, bla 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 bla, seterusnya sampai 999, teman-teman. Untuk indeksnya. Lalu di sini ada dikali Fs per N. Nah, Fs-nya tadi itu 1000. Lalu N, yang ini tadi N, berarti dia ada 1001. Berarti 1000 per 1001 sama dengan 0,9999 Hz. Nah, lalu kenapa dia dikali? Nah, ini 0,99 Hz atau bisa kita bilang kita bulatkan dia menjadi 1 Hz. Ini artinya setiap kenaikan satu indeks, maka dia akan menaikkan sebanyak 1 Hz. Contohnya begini. Misalnya, kan tadi dari indeksnya dari 0 sampai 999, kan? Nah, misal indeksnya itu 0. Berarti di sumbu X itu 0. Maka, jika dikali 1 Hz, dia menjadi 0. Ketika dia di sini indeksnya 10 lah, 10 kita buat indeksnya 10, setelah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita kalikan dengan 1 Hz, maka dia menjadi 10 Hz. Begitu juga ketika dia menjadi 30 Hz, 30 indeksnya. Kita kalikan dengan 1 Hz, maka dia menjadi 30 Hz. Nah, itu maksud saya dari setiap kenaikan satu indeks, maka dia akan menaikkan 1 Hz frekuensi. Lalu di sini ada bagian domain frekuensi. Di sini seperti tadi, ini figur untuk menampilkan dari si grafiknya. Lalu ada title, spektrum frekuensi, kemudian ada X label, frekuensi Hertz, ini nama sumbu X-nya. Lalu Y label, magnitudo, ini nama sumbu Y-nya. Kemudian ada X lim. Nah, ini maksudnya X limit ini maksudnya adalah batasan Hertz yang akan ditunjukkan, frekuensi yang akan ditunjukkan di grafik. Berarti dari 0 sampai 100. Nah, ini bisa juga kita ubah menjadi 600 misalnya bisa. Tapi sini saya hanya buatnya sampai 100 saja, teman-teman. Kemudian grid on. Ini berarti ada garis bantu nanti, kotak-kotak nanti. Oke. Langsung kita run saja. Nah, ini sudah terlihat ya untuk bentuk dari sinyalnya. Yang satu merupakan sinyal kotak 10 Hz. Di sini ada 10 Hz kan? Sudah terlihat. Lalu ini menjadi 1, min 1, dan 0. Seperti fungsi dari signum tadi untuk membentuk sinyal kotak. Lalu, setelah dari domain waktu, kita ubah menjadi domain frekuensi. Nah, beginilah hasilnya, teman-teman. Untuk si domain frekuensi. Dia di sini terdapat di 10 Hz, frekuensi dominannya ya. Kemudian makin turun sampai 90 dan 100 makin turun lagi.
Nah, ini maksud saya tadi, X limit. Nah, panjang ini, sampai 100 saja. Kalau diganti 600, maka dia sampai 600 di sini. Dan ini makin mengecil. Dia makin mengecil sampai 600. Oke, sepertinya cukup untuk sinyal kotak pertama. Lanjut kita ke sinyal kotak kedua. Nah, sebenarnya untuk codingannya ini sama persis, teman-teman. Tidak ada beda sama sekali, sama persis. Nah, yang membedakan di sini dari sinyal kotaknya. Kalau tadi kita menggunakan SYN 2P10 10T, nah di sini kita menggunakan SYN 2P30T. Berarti frekuensinya di sini 30 Hz. Karena semuanya sama, maka kita langsung akan run saja untuk melihat hasilnya. Oke, berbeda teman-teman. Ini lebih rapat karena 30 Hz dan juga untuk bagian spektrum frekuensinya ini terlihat berbeda ya. Kalau tadi frekuensi dominannya itu ada di 10 Hz, maka di sini ada 30 Hz. Dan untuk bentuknya sendiri berbeda ya. Oke, kita lanjut ke konvolusi. Setelah kita mendapatkan atau kita memiliki kedua sinyal tadi ini, sinyal kotak pertama dan sinyal kotak kedua, lalu kita akan mengkonvolusi keduanya menjadi sebuah sinyal baru yang kita sebut sebagai sinyal K. Nah, ini sama seperti tadi ya, CLC, clear, close all, itu sama. Kemudian untuk sampling sama, T juga sama. Nah, sini berbeda teman-teman. Kita masukkan sinyal atau persamaan yang sudah kita buat tadi, sudah kita tentukan. Kedua sinyal kita masukkan. Nah, di sini kemudian ada bagian konvolusi. Untuk persamaan sendiri pada MATLAB adalah Y sama dengan konvolusi atau conv dalam kurung X1, X2, same. Nah, maksud dari same ini sendiri adalah untuk menyamakan panjang indeksnya. Jadi misal gini teman-teman. Misal ada kasus X1 dia panjangnya misalnya ada 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 misal. Lalu X2 hanya 1, 2, 3. Berarti kan panjang dari X1 itu sebanyak 5, sedangkan X2 itu hanya 3. Nah, ini yang kita hindari teman-teman. Jadi, dia untuk konvolusi, dia harus sama panjangnya. Jadi kita menggunakan same tadi ini untuk menyamakan panjangnya. Kalau misalnya di matematika, itu berarti N1 tambah N2 dikurang 1. Berarti 5 ditambah 3, 8 kurang 1, 7. Berarti panjangnya dia menjadi 7 teman-teman. Kalau menurut contoh tadi kita. Nah, sama seperti ini juga. Jika keduanya berbeda panjangnya, maka akan digunakan X1 tambah X2 dikurang 1. Nah, hasilnya itu merupakan panjang keduanya. Oke, kita lanjut ke bagian FFT ini, fast Fourier transformation-nya. Kita ubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi, sama seperti tadi. Lalu ini sama juga, ini untuk panjang dari si konvolusinya. Lalu ini sama untuk menentukan titik frekuensinya. Ini juga sama untuk memunculkan grafik dari hasil konvolusi pada domain waktu. Lalu ini akan memunculkan grafik dari domain frekuensi hasil konvolusi. Kemudian X limit ini untuk membatasi dari si frekuensi yang akan ditampilkan pada plot FFT. Kemudian Amax sama dengan max Y dan Amin sama dengan min Y. Ini akan nanti menunjukkan amplitudo maksimum itu berapa pada domain waktu dan amplitudo minimumnya itu berapa. Nanti akan ditampilkan pada comment window. Oke, langsung saja kita run. Nah, sini sudah terlihat hasilnya. Nah, ini merupakan hasil konvolusi pada domain waktu. Dia tampilannya seperti ini.
Jadi, teman-teman, ketika kita mengkonvolusi dua sinyal kotak, itu tidak serta-merta hasilnya akan menjadi tetap sinyal kotak. Tetapi dia bisa saja menjadi seperti ini. Nah, ini buktinya. Dia menjadi sebuah sinyal sinus biasa. Hmm. Dia menjadi seperti ini. Jadi tidak serta-merta dia menjadi sinyal kotak lagi. Nah, ini normal, teman-teman. Lalu untuk uh, pada domain frekuensinya dia hasil konvolusi, dia lebih dominan pada berapa ini? Pada frekuensi berapa? Kita lihat. Nah, dia lebih dominan pada frekuensi 30. Nah, di sini saya untuk memberitahu aja ya, untuk for your information aja. Di sini karena kita menggunakan sampelnya itu 1000, berarti frekuensi maksimumnya itu adalah 1000 bagi 2, karena dia setengahnya. Karena dia 1000 berarti 500. Frekuensi maksimumnya itu hanya 500. Nah, maksudnya apa? Ketika dia frekuensinya kita tampilkan melebihi 500, misalnya 600 kan, maka selebihnya sampai 1000 tadi itu hanya sebagai cerminan. Dia hanya sebagai cerminan. Nah, kita buktikan langsung. Ini 500 kan, ini berarti ambang batas. Kita ambil sedikit dari bawah 500 dan sedikit dari atas 500. Kita akan lihat. Nah, dapat terlihat teman-teman, ini batas. Berarti ini cermin. Ini ibarat cermin. Ini merupakan objek yang dipantulkannya. Jadi ini hanya cerminan. Yang 490 dan 510 ini hanya cerminan. Ini 510 hanya cerminan dari si 450 ini. Oke. Kita lanjut ke konversi sinyal digital. Nah, setelah kita mengkonvolusi kedua sinyal kotak yang sudah kita tentukan, kita lanjut mengubah dari sinyal yang sudah dikonvolusi menjadi sinyal digital, teman-teman. Nah, untuk fungsinya sama, ini yang clear tadi, sama. Lanjut ke fs, frekuensi sampling, sama juga. Kemudian ke t, waktu. Kemudian ke sinyal kotak, ini juga sama, menggunakan sinyal kotak untuk codingnya. Lalu dikonvolusi. Nah, ini juga sama seperti tadi ya. Nah, setelah dikonvolusi, kemudian kita konversi menjadi sinyal digital dengan nih fungsi nih. D sama dengan double dalam kurung Y lebih besar daripada 0. Nah, apa maksud dari Y lebih besar sama dari 0 ini? Jadi ketika sinyal bernilai positif atau amplitudonya positif. Baik teman-teman, di sini saya akan menyambung materi dari teman saya mengenai dari sinyal digital tadi. Itu akan kita masukkan ke sinyal LPF dan LPH atau low pass filter dan high pass filter. Nah, pertama-tama dari LPF terlebih dahulu atau low pass filter. Nah, di sini saya sudah melampirkan kode untuk menampilkan sinyal LPF-nya dulu, teman-teman. Di mana di sini ada kode. Saya akan menjelaskan alurnya. Di mana untuk ini, clear ini, itu akan melakukan pembersihan program terlebih dahulu, teman-teman. Di mana program ini berjalan tidak ada gangguan, sehingga ini benar-benar bisa dijalankan atau bersih. Nah, lalu ada fs sama dengan 1000, yang dimana fs ini merupakan frekuensi sampling. Nah, di sini nilainya itu 1000, dimana itu ialah seberapa sering sinyalnya direkam itu dalam 1 detik, teman-teman. Berarti 1000 ini diambil 1000 kali per detik, gitu ibaratnya. Lalu T sama dengan 0 banding 1 atau waktunya.
Nah, di sini ini akan membuat daftar waktunya dari 0 hingga 1 detik, yang dimana jarak antar titiknya itu ialah 1/1000, yang dimana hasilnya 0,001 detik. Lalu sinyal kotak X1 dan X2. Nah, pada baris ini akan membuat gelombang sinyal yang berulang 10 kali per detik atau 10 Hz, teman-teman. Lalu akan memotong bentuk sinus itu menjadi hanya dua nilai, +1 atau -1. Hasilnya gelombang kotak yang langsung melompat dari hasil positif ke negatif tanpa peralihan. X1 itu gelombang kotaknya 10 Hz, sedangkan X2 itu gelombang kotaknya 30 Hz. Lalu konvolusi menjadi sinyal K. Nah, pada baris ini menjelaskan programnya itu akan melakukan operasi konvolusi, yaitu menggabungkan dua sinyal yang secara matematis itu karakteristiknya frekuensinya keduanya melebur, lalu akan dikonvolusi menjadi satu sinyal baru. Lalu baris selanjutnya konversi menjadi sinyal digital ke sinyal D. Nah, pada baris ini akan mengkonversi sinyal Y menjadi sinyal digital biner, teman-teman. Yang dimana Y itu 0, yang akan memeriksa setiap nilai apakah lebih besar dari nilai 0 jika ya bernilai 1, tapi jika tidak akan bernilai 0. Lalu masuk baris selanjutnya. Nah, di sini ada FD, yaitu adalah atau fungsinya. Kita masuk ke teman-teman. FFT ini sebelumnya adalah Fast Fourier Transform. Itu fungsinya itu membongkar sinyal D dan memperlihatkan frekuensi-frekuensi apa saja yang tersembunyi di dalamnya. Lalu N ini, teman-teman. Ini akan menyimpan jumlah total data hasil dari FFT-nya. Nah, nilai yang dari N ini itu dibutuhkan untuk menghitung sumbu frekuensi yang benar di langkah berikutnya. Lalu F ini akan membuat label frekuensi dalam satuannya itu Hertz untuk setiap detik data dari FFT-nya. Lalu pada P ini sama dengan Fs. Nah, ini merupakan hasil FFT. Maksud saya hasil FFT tadi tidak bisa dibaca langsung. Lalu pada baris ini itu akan mengambil nilai absolutnya dan menghasilkan magnitudo yang akan mempresentasikan seberapa kuat tiap komponen frekuensi yang hadir dalam sinyal ini. Nah, masuk ke langkah selanjutnya, di mana ada P dan F half. Nah, pada baris ini akan menghasilkan spektrum yang simetris pada kiri dan kanan. Lalu mencari frekuensi dominan, di mana ini akan mencari puncak tertinggi pada spektrum FFT-nya. Di mana F ini adalah frekuensi di mana puncak itu berada, teman-teman. Atau puncak yang paling dominan lah, yang akan ke sinyal D tadi. Lalu ada menentukan threshold. Nah, threshold ini adalah batas minimum 10% dari puncak tertinggi pada sinyalnya, teman-teman. Baris ini digunakan untuk komponen frekuensi yang ada pada ini itu dianggap terlalu kecil untuk diperhitungkan, sehingga akan diabaikan. Lalu akan kita cari frekuensi yang signifikan. Disinilah kita mencari nilai dari thresholdnya. Lalu sama juga frekuensi maksimum.
Selanjutnya baris ini tampilkan di komen ya. Ini untuk penjelasannya itu, ini akan mencetak hasil analisa ke layar komen yang akan tertampil. Ini akan menghasilkan gelombangnya itu ada dua dengan angka 2 desimal yang rapi itu. Nah, baris ini akan memudahkan kita untuk membaca nilai-nilai yang penting tanpa harus membuat grafiknya. Selanjutnya ada desain LPF atau FIR-nya. Di sini FC-nya itu merupakan frekuensi cutoff atau batas pemisah antara frekuensi yang diloloskan dan diblokir. Lalu ordenya 20, itu menentukan seberapa tajam transisi antara frekuensi yang diloloskannya dan diblokir. Lalu ini normalisasi cutoff WN sama dengan FC. Nah, MATLAB ini tidak bisa menerima nilai cutoff Hertz itu secara langsung, teman-teman. Yang membutuhkan nilai yang dinormalisasi di mana antara 0 dan 1. Fs per 2 inilah frekuensi white voice atau batas maksimum yang merupakan batas maksimum di mana itu adalah 500 Hz yang akan ditetapkan sebagai nilai 1. Lalu koefisien FIR LPF. FIR ini adalah fungsi dari MATLAB untuk merancang filter FIR-nya. Parameternya itu akan menentukan karakteristik filternya. Lalu ada filtering. Pada baris ini akan mengaplikasikan filter ke sinyal D-nya, teman-teman. Lalu ada plot sinyal low, di mana pada figurnya akan membuka jendela grafik baru. Lalu pada plotnya akan menggambar sinyal low dengan waktu yang ada di sumbu X dan amplitudo pada sumbu Y. Lalu ada detail dan X label dan Y label. Ini akan memberi judul pada grafik agar lebih mudah dibaca nanti yang akan dihasilkan. Lalu ada FFT sinyal low. Nah, pada bagian ini dan bawahnya teman-teman, ini akan melakukan FFT pada sinyal low untuk melihat spektrum frekuensinya, di mana X-lim itu 0 200 itu membatasi tampilan grafis yang akan tampil nanti hanya dari 0 sampai 200 Hz agar fokus pada rentang yang relevan. Oke, berikut adalah penjelasan dari kodenya teman-teman. Langsung saja kita tampilkan sinyal yang akan muncul. Kita runkan saja. Oke teman-teman. Di sini ada dua figur ya teman-teman. Di mana figur pertama menampilkan sinyal low dan yang kedua menampilkan FFT dari sinyal low. Nah, pada sinyal low ini atau figur satu ini teman-teman, itu menjelaskan sinyal yang tadinya berupa pulsa atau kotak biner yang pada gelombang kotak tadi, kini berubah menjadi gelombang sinusoidal teman-teman. Gelombang sinusoidalnya kita lihat ini mulus ya, dia beraturan dengan amplitudo berkisaran dari 0 hingga 1,2 periode konstan sepanjang 0 sampai 1 detik. Sedikit overshoot ini teman-teman. 1,2 adalah Gibbs Peonemeon. Itu ialah efek normal FIR. Lalu pada figur kedua ini teman-teman, ini satu puncak tertingginya itu hampir menyentuh di angka 300 yang dari 25 Hz dengan magnitudo 280 kisarannya teman-teman. Ini komponen ini 100 Hz-nya itu nyaris nol. Gambar ini membuktikan atau figur ini membuktikan
dari LPF ini itu mengisolasi frekuensi fundamental itu sinyal D, atau berhasil lah dibilang teman-teman. Oke, berikut penjelasan dari LPF-nya teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke HPF atau High Pass Filter. Ini kita keluar saja. Saya sudah melampirkan kode untuk high pass filternya juga teman-teman sebelumnya, agar lebih mudah dijelaskan. Nah, di sini merupakan kode dari high pass filternya teman-teman. Hampir sama seperti kode dari LPF-nya. Itu persis sama teman-teman, identik sebenarnya. Kita lihat. Ini dia identik ya teman-teman. Nah, ini ada yang diubah pada argumennya. Yang sebelumnya tadi pada kode programnya LPF itu low. Ini kita ganti saja jadi kata high. Itu akan merubah untuk penampilan sinyalnya teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman, seperti dari filtering ini, yang tadi sebelumnya low pada kode LPF sebelumnya, ini hanya mengganti kata saja, yang sebelumnya low ke high, karena kodenya autentik dan sama ya teman-teman. Coba kita langsung putar saja, atau kita runkan, tanpa menjelaskannya kembali, karena sama ya. Nah, sudah tertampil untuk figur 1 dan figur 2 dari kode program HPF. Nah, di sini untuk figur satunya yang menampilkan sinyal high-nya dari HPF. Ini berpusat pada di 0. Itu berisolasi kisaran minus 0,5 hingga plus minus 0,5 teman-teman. Amplitudonya itu jauh lebih kecil dibanding sinyal low sebelumnya. Karena bentuknya rapat dan padat, itu bukan alasan menjadi sinyal sinus tunggal. Itu melainkan superposisi. Ini menggambarkan beberapa harmonisasi sekaligus. Nah, mengapa ini teman-teman amplitudonya itu kecil dan berpusat di 0? Ini kita lihat barisnya. Itu dikarenakan HPF-nya itu memblokir fundamentalnya itu kisaran 25 Hz yang membawa energi terbesar. Tanpa komponen itu yang tersisa hanya harmoni kecil, yang dimana amplitudonya rendah dan sinyalnya itu hanya berayun dan simetris, kisaran 0. Oke, kita jelaskan ke figur 2, yang dimana ini komponennya ini 25 Hz, yang dimana itu menggambarkan sangat lemah ya. Dan puncak tertingginya itu kisaran hampir menyentuh 70, dan rata-rata itu 65 lah kisarannya magnitudonya. Lalu diikuti puncaknya itu 120, 145 dan 180 Hz paling tinggi. Skala Y-nya itu atau aksisnya, skala Y aksis maksimum itu 70. Itu jauh lebih kecil dari sinyal D yang ada pada penjelasan sebelumnya, yang dimana itu kisaran 310, dan sinyal low yang sebelumnya itu kisaran 280. Nah, ini merupakan harmonisasi teman-teman dari gelombang kotak yang berhasil diisolasi.
Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami harap video yang kami buat ini akan bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk dapat diterapkan dalam akademiknya. Sekian dari kami, kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.